kota di kaki gunung yang bukan hanya kaya alamnya, tapi juga kaya makna dalam budaya. Di setiap lorong sempit dan senyum masyarakatnya, ada warisan yang masih hidup. Payung Gelis bukan hanya kerajinan tangan, tapi lambang ketekunan, cita rasa, dan kebanggaan daerah karena dari suatu hal yang tampak indah tersimpan makna dalam. Belajar dari leluhur adalah belajar dari ketulusan dan kesabaran. Halo G-People, kali ini kita akan menjelajahi warisan budaya yang ada di Jawa Barat. Salah satunya yaitu Payung Gelis. Nah, selain keindahan yang ada di dalam Payung Gelis, akan tetapi Payung Gelis juga memiliki nilai-nilai budaya yang wajib untuk kita ketahui. Nah, di sini kita akan menjelajahi nilai-nilai budaya yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam pendidikan modern. Yuk, ikuti terus keseruannya. Payung Gelis telah hadir sejak awal abad ke-20. Awalnya digunakan para ningrat sebagai simbol keanggunan. Tapi lebih dari itu, setiap garis dan warna memiliki filosofi tentang kehidupan, keseimbangan, dan cinta terhadap alam. Sejak kapan tradisi pembuatan payung gelis ini? Kalau sejak pembuatan secara historis tahun 40-an juga sudah ada. Ya, jadi zaman penjajah juga sudah ada payung gelis. Bahkan di era tahun 50-60 itu masa keemasan. Artinya dulu payung itu fungsional, benda pakai untuk hujan yang panas. Dari dulu payung gelis ini dibuatnya sama atau emang ada perubahan dikarenakan mungkin ini era modern juga gitu. Tentunya pasti ada perbedaan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Kalau dulu yang menjadi ciri khas tradisional adalah payung gelis yang terbuat dari kertas. Tapi sekarang bukan hanya dari kertas, ada juga dari kain, bahkan dari berukat, dari bordir, itu tergantung pesanan aja. Apakah payung gelis ini dibuat hanya sebagai hiasan atau memiliki filosofi dan nilai kehidupan? Bukan hanya nilai filosofi, mungkin secara profit juga ada. Ya tentunya kita sebagai warga Tasikmalaya yang notabene payung gelis merupakan salah satu seni budaya. Nah, saya punya tanggung jawab moral untuk melestarikannya. Nah, selain itu juga payung karena identik dengan kata gelis. Kalau gelis, payung gelis. Jadi dulu itu biasanya yang pakai payung itu katanya bangsawan. Nah, ini merupakan salah satu payung gelis ketika belum dilukis. Ibu mau Kurang lebih 70% hampir jadi. Ini tinggal tahap melukis dan juga tahap finishing. Bagaimana gitu Pak cara supaya generasi muda ini bisa Ya, seiring dengan regenerasi memang itu menjadi salah satu kendala karena mungkin regenerasi itu susah. Kenapa susah? Karena sekarang udah banyak mainan, terus anak muda enggan jadi pengusaha, mungkin inginnya jadi ASN. Payung Gelis kini bukan hanya kebanggaan budaya, tetapi juga sumber penghidupan. Dengan pengemasan yang modern, ia menjangkau pasar lebih luas.
Teman-teman, barusan kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan payung gelis ini. Di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, di antaranya ada nilai-nilai budaya dan juga nilai gotong royong. Nah, untuk itu kita akan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pendidikan. Untuk itu, mari kita ikuti ke perjalanan selanjutnya. Dadah! Ini adalah salah satu contoh pengaplikasian nilai-nilai yang ada di dalam payung gelis ke dalam pendidikan dan formal. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Kearifan lokal seperti payung gelis memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan. Ia bukan hanya memperkenalkan budaya, tetapi juga menjadi alat pembelajaran lintas bidang dari seni rupa, matematika, hingga nilai karakter. Mengajar dengan pendekatan budaya tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap identitas lokal mereka. Payung gelis mengajarkan kita tentang banyak hal, di antaranya tentang identitas, kemudian juga tentang proses dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam payung gelis ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kita bisa hidup bermasyarakat dan juga berbudaya.